Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, salam sehat untuk kalian semua. Mari kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini mengenai kemanitan dan manfaatnya. Kemarin sudah kita pelajari manet, sekarang pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama mengenai medan magnet, yang kedua mengenai planet bumi, yang ketiga mengenai elektromagnet. Mari anak kita perhatikan baik-baik untuk mempelajari pelajaran berikutnya. Yang pertama yaitu mengenai medan magnet. Ini ada percobaan, ada magnet jarum, ada magnet batang, dimana pada saat jaraknya sekian itu magnet jarum masih menghadap. Sekarang kalau magnet batang kita geser, nah, maka magnet jarumnya itu mengalami perubahan posisi. Ini menunjukkan bahwa magnet jarum itu dipengaruhi medan magnetnya dari magnet batang. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Jadi karena mendapat pengaruh gaya magnet dari magnet batang, maka magnet jarum posisinya menjadi berubah. Sekarang magnet batang, medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Ini ada magnet batang, kemudian ditaburi serbuk besi, digoyang-goyangkan. Apa yang terjadi? Ternyata bentuk pola seperti ini. Nah, pola seperti ini kalau digambar seperti garis gaya ini. Nah, namanya garis gaya magnet, yaitu garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis gaya magnet, dimana ketentuannya sebagai berikut. 1. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan, keluar kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua, antara garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan, walaupun berapa pun banyaknya tidak pernah berpotongan. Yang ketiga, daerah yang garis gaya magnetnya rapat atau padat, makanya medannya paling kuat. Sedangkan di sini garis gaya paling renggang, medannya paling lemah. Ini mengenai ketentuan garis-garis gaya magnet. Sekarang pola dari garis gaya magnet. Nah, ini ketika kutub utara magnet dengan kutub utara magnet dekatkan, polanya seperti ini. Atau kalau digambar seperti ini. Ini pola kutub utara dengan kutub utara berdekatan. Sekarang kalau kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet seperti ini. Nah, kalau digambar seperti ini garis gaya masuk. Kalau utara tadi ke luar. Yang ketiga sekarang kalau kutub utara dengan kutub selatan, utara selatan, maka seperti ini polanya. Menunjukkan bahwa garis gaya keluar kutub utara menuju kutub selatan. Itu pola garis gaya magnet. Sekarang kita menuju ke magnetan bumi. Nah, di sini ternyata bumi itu memiliki 2 macam kutub. Di sini ada kutub utara bumi, di sini ada kutub selatan bumi. Nah, di sekitar kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Di sekitar kutub utara bumi ada kutub selatan magnet bumi. Sebaliknya, di sekitar kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Di bumi memiliki 2 macam kutub, kutub geografi dan kutub magnet bumi. Sekarang kita lanjutkan mengenai yaitu sudut deklinasi. Nah, di sini ada sudut deklinasi. Apakah sudut deklinasi? Yaitu sudut penyimpangan magnet jarum kompas dengan arah utara selatan bumi sebenarnya. Ini penyimpangan jarum kompas dengan arah utara selatan bumi sebenarnya. Apa penyebabnya? Penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub bumi. Ini penyebab terjadinya sudut deklinasi. Nah, sekarang ada yang namanya sudut inklinasi. Apa sudut inklinasi itu? Yaitu sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh magnet jarum ini dengan garis horizontal itu namanya sudut
inklinasi. Apa penyebabnya? Penyebab terjadi sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Ini karena medan magnet bumi ini tidak sejajar dengan permukaan bumi. Itu membentuk sudut, namanya sudut inklinasi. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan mengenai elektromagnet. Elektromagnet itu dengan adanya percobaan Oersted seperti ini. Ini ada percobaan Oersted. Ini menggunakan magnet jarum, menggunakan baterai. Ini ada kawat. Dan ini ada saklar. Ketika saklar dalam posisi off, antara kawat dan magnet jarum itu masih sejajar. Sekarang kita on-kan. Ternyata magnet jarumnya mengalami perubahan posisi. Ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus terhadap medan magnet. Jadi di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet, itu percobaan Oersted. Nah, sekarang untuk menentukan penyimpangan jarum ini menggunakan aturan tangan kanan. Seandainya arah arus arah dengan keempat jari, maka arah penyimpangan jarum kompas searah dengan arah ibu jari. Nah, di sini dikatakan bahwa penyimpangan kutub utara jarum kompas di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, inilah mengenai percobaan Oersted, yaitu bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Sekarang kita lanjutkan dengan medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Ini ada percobaan. Ini menggunakan batu baterai sebagai sumber arus listriknya, dan ada kawat. Dan di sekitar kawat kita taruh yaitu magnet jarum, dan kawat ini kita hubungkan dengan saklar. Ketika ini kawat belum ada arusnya, ini posisi magnet jarum seperti ini. Nah, sekarang kalau kawat ini kita beri arus dengan cara menekan tombol ini, maka posisi dari magnet jarum berubah. Itu menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik ini ada medan magnet. Nah, ini arah medan magnetnya. Nah, dan ini ada arus yang mengalir. Nah, ini arah arusnya, arah medannya. Di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Sekarang kita mau menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, ini ada tangan kanan yang menggenggam. Nah, ini ada arusnya. Nah, di arah arus searah dengan ibu jari, maka arah medan searah dengan arah genggaman tangan. Maka ketentuannya arah arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, maka arah medan magnet ditunjukkan oleh arah keempat jari yang menggenggam. Ini cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sekarang arah medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Nah, ini ada kawat melingkar. Sekarang kita lihat arus. Nah, ini ada arus listriknya, ini arah medannya. Ini arah medannya. Ini arah medannya. Arah medannya. Nah, ini menunjukkan arus masuk. Ada arus masuknya di sini. Ini arah medannya ini. Ini arah keluar, ini arah masuk. Sekarang medan magnet pada solenoida. Solenoida itu gulungan kawat. Ini kawat kita gulungkan pada sebatang besi. Maka kalau dialiri arus, tentu kawat punya medan. Ini punya medannya. Karena apa? Ini sudah menjadi magnet. Dia punya kutub utara dan selatan. Ya, medan seperti ini. Jadi,
medan magnet keluar kutub utara menuju kutub selatan. Nah, sekarang cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menambah jumlah lilitan. Yang kedua, memperbesar kuat listrik. Yang ketiga, memberi besi. Ini 3 cara untuk memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Sekarang, alat-alat produk teknologi sehari-hari yang menggunakan konsep elektromagnet. Yang pertama ada bel listrik. Perhatikan nih, ada bel listrik, ada elektromagnetnya, dan ada belnya, kemudian ada pemukulnya, kemudian ada namanya interruptor, ini penyambung dan memutus arus, kemudian ada yang namanya besi lunak, ini besi lunak, mudah menjadi magnet dan mudah tidak menjadi magnet. Sekarang kita on kan, maka ini bel listrik bekerja. Sekarang kita lanjutkan, yaitu ada yang namanya telepon. Nah, telepon memiliki bagian, ada mikrofon, ada telepon. Mikrofon untuk berbicara, telepon untuk menerima. Nah, ini bagian-bagian teleponnya seperti ini. Nah, ini yang mengirim suara lewat mikrofon, yang menerima suara lewat telepon. Ini menggunakan namanya juga elektromagnet di telepon. Dan ada yang namanya relay atau saklar jarak jauh. Jadi relay atau saklar ini alat dengan listrik kecil tetapi dapat digunakan untuk memutus dan menghubung arus yang besar. Nah, misal di pabrik-pabrik itu untuk menghidupkan mesin cukup menggunakan relay. Nah, ini ada elektromagnetnya di sini. Nah, ketika on, maka ini pabrik akan hidup mesinnya. Sekarang gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa? Gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Ini ada percobaan gaya Lorentz, ada kawat berarus dalam medan magnet. Karena magnet punya kutub utara selatan, punya medan. Ini ada arusnya. Maka ketika ini kita on kan, nah ini mengalami penyimpangan, kawatnya menyimpang. Ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat ada medan magnetnya. Nah, sekarang arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jika arah medan searah dengan telunjuk dan arah arus searah dengan ibu jari, maka gaya Lorentz searah dengan arah jari tengah. Di arah medan searah dengan telunjuk, arah arus searah dengan arah ibu jari, maka arah medan searah dengan arah dari jari tengah ini. Sekarang besar gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet dengan panjang kawat dan kuat arus. Di besar gaya Lorentz F ini sebanding dengan medan, kuat medan, sebanding dengan kuat arus, sebanding dengan panjang kawat. Di F itu gaya Lorentz 1 Newton, B itu kuat medan magnet satunya Tesla, I itu kuat arus satuannya adalah ampere, L itu panjang kawat 1 meter. Ini adalah rumus untuk menghitung gaya Lorentz. Sekarang alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz itu ada namanya motor listrik. Nah, ini motor listrik. Ini menggunakan prinsip gaya Lorentz. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ada arusnya. Ini ada arah medannya. Nah, ini arah gaya Lorentz-nya. Inilah bagian-bagian dari motor listrik. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami
Jangan lupa dicatat biar punya catatan nanti lain kali akan seperti tugas. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.